Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama, penganiayaan Mario kepada David terus menelurkan banyak kemarahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Kita semua tentu setuju bahwa kejahatan yang dilakukan Mario Dandi bersama teman-temannya itu memanglah sebuah kejahatan keji dan sungguh tak berperi kemanusiaan apapun alasannya guys. Sehingga wajarlah jika sosok Mario Dandi, Agnes, Sean Lucas dilabeli para penjahat sadis yang harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, yang setimpal-timpalnya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Republik tercinta ini. Namun guys, terlepas dari semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Mario Dandi kepada David Ozora, rupa-rupanya ada suatu fakta menarik yang luput dari perhatian kebanyakan orang. Meskipun Mario Dandi dan kawan-kawan ini terlanjur sudah mendapatkan predikat anak-anak manja yang tololnya kebangetan itu, mereka ini ternyata bisa juga loh kita sebut sebagai pahlawan apabila kita melihat dampak yang dihasilkan dari kasus mereka ini memakai teori butterfly effect. Wah, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Sabar. Jangan maki saya dulu. Mari kita bahas alasannya mengapa mereka ini saya sebut bisa dikatakan sebagai pahlawan. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel, dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silakan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Teori efek kupu-kupu atau butterfly effect ini adalah sebuah gagasan atau pemikiran yang mengatakan bahwa suatu tindakan kecil yang dilakukan pada suatu tempat tertentu rupanya dapat memicu lahirnya sebuah perubahan besar yang tak terduga di tempat yang lain di masa yang akan datang. Jadi dalam hubungan kita bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, butterfly effect ini mengatakan kalau setiap manusia itu ibaratnya seekor kupu-kupu, yang mana setiap kepakan sayap dari kupu-kupu tersebut atau setiap tindakan yang kita lakukan dapat menyebabkan sesuatu yang bisa saja menimbulkan efek besar yang tak terduga guys. Nah, sampai di sini kalian mulai paham kan? Tapi muncul pertanyaan, mengapa demikian? Apa dasarnya? Jadi penyebabnya adalah karena dulunya itu ada sebuah penelitian untuk meramal cuaca yang dilakukan oleh seorang matematikawan dan juga meteorolog yang bernama Edward Lorenz pada tahun 1960-an. Ia meneliti bahwa ternyata setiap kepakan sayap kupu-kupu di tengah hutan Brasil sana ya, ternyata dapat menciptakan atau bahkan menunda terjadinya angin tornado di Amerika Serikat guys. Ia melakukan percobaan dengan menghitung ya berbagai variabel-variabel tertentu menggunakan rumus-rumus tertentu, yang mana nih setelah ia mencoba hal itu berulang-ulang kali memakai rumus yang ia buat, ditemukanlah hubungan antara kepakan sayap kupu-kupu dengan peluang munculnya tornado di Amerika guys. Singkat cerita, akhirnya temuan Dr. Lorenz ini menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang terjadi, sekecil apapun itu, yang dilakukan oleh setiap individu dalam sistemnya, dalam hubungan sosialnya, ternyata akan memicu secara acak sesuatu yang jauh lebih kompleks untuk saling terhubung, sehingga memungkinkan untuk terciptanya suatu peristiwa yang mungkin lebih besar di masa yang akan datang tanpa bisa diprediksi guys. Jadi baik itu tindakan positif ataupun tindakan negatif, menurut teori butterfly effect ini, setiap hal kecil itu dapat melahirkan sebuah dampak yang sangat besar, yang mana peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan itu memang sangat-sangat bergantung sama peristiwa kecil yang memicunya tadi. Artinya si peristiwa yang besar itu tak mungkin atau tak akan pernah terjadi jika tak dipicu oleh si peristiwa kecil itu guys. Nah, begitulah kira-kira penjelasan sederhananya dari teori butterfly effect ini. Sehingga kalau kita benar-benar memahami betapa powerfulnya efek kupu-kupu yang dapat kita hasilkan, maka seharusnya kita ini wajib berhati-hati untuk mulai memikirkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan hari ini. Karena kita nggak pernah tahu nih apa
akibat yang bakal muncul dari tindakan kita tadi guys. Nah, paham kan? Selanjutnya, pemirsa, kita kembali ke saat setelah Mario melakukan aksi penganiayaan terhadap David. Tak seorang pun menyangka akibat ulah Agnes yang mengadu kepada pacarnya si Mario Dandi yang anak manja tadi ya, yang suka pamer kekayaan di medsos itu, akhirnya perlahan-lahan membuka jalan yang menyebabkan lahirnya banyak polemik dan kejahatan yang dulunya terselubung dengan begitu rapi di dunia pajak, ini mulai bermunculan dengan begitu masif di media sosial. Nah, coba kita runtut nih akibat dari kasus pemukulan semena-mena Mario terhadap David. Siapa yang menyangka akibat pemukulan itu justru berbuntut lahirnya sorotan banyak orang terhadap gaya hidup hedon si Mario tadi yang selama ini diketahui suka nih pamer-pamer hartanya di medsos, yang kemudian akibat ulahnya itu memicu orang-orang untuk mulai mengorek seberapa kaya nih bapaknya si Mario. Akhirnya terkuaklah bahwa bapaknya ini kerja di pajak. Kita semua, bahkan juga si anak tolol si David itu, mungkin tak pernah menyangka akibat ulahnya yang memukul David, akhirnya semua kekayaan bapaknya, pekerjaan bapaknya, keluarga besarnya mulai diuber-uber hingga menyebabkan KPK ini mulai turun tangan, lalu bergulirlah sederet peristiwa lainnya yang jauh lebih besar daripada kasus penganiayaan yang dilakukan si Mario terhadap David tadi. KPK lalu mulai mengendus dugaan adanya indikasi korupsi di lingkungan tempat kerja bapaknya Mario ini. Lalu terseretlah juga beberapa pejabat pajak lainnya yang tak ada hubungan dengan kasusnya, sehingga akhirnya muncul nih dugaan adanya kejahatan yang jauh lebih besar lagi, yakni dugaan adanya money laundry, korupsi, dan juga banyak hal jahat lainnya yang dilakukan oleh pejabat pajak yang begitu terorganisir, kata media-media. 7 kasus yang dilaporkan itu, 7 kasus itu tindak pidana pencucian uangnya sudah dihitung 60 triliun ya Pak Sugeng. Sudah 60 triliun dari 7 kasus tindak pidana pencucian uangnya. Siapa yang menyangka bahwa Mario Dandi berhasil membuat mata rakyat Indonesia akhirnya mulai menyorot Ibu Menteri Sri Mulyani keluar dari zona nyamannya selama ini. Bahkan kehidupan pribadi Ibu Menteri pun akhirnya mulai menjadi sorotan media-media, sehingga menyebabkan Ibu Sri Mulyani ini menitikan air mata. Sebetulnya kalau kita lihat suasana sekarang ini ya, Bos, saya benar-benar bisa memahami. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa. Coba kita bayangkan jika Mario ini tak pernah mendengarkan aduan dari pacarnya si Agnes itu, yang kemudian menyulut amarahnya sehingga ia menganiaya David sampai koma. Mungkin saja pekerjaan Ibu Sri Mulyani saat ini sedang aman-aman saja dan keluarganya tak pernah diuber-uber. Siapa pula yang menyangka akibat ulah si anak manja Mario tadi memicu beberapa kalangan tertentu untuk melakukan demo menolak bayar pajak. Sungguh sebuah butterfly effect yang benar-benar di luar dugaan. Beberapa waktu terakhir, ramai seruan untuk tidak membayar pajak maupun laporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan dari berbagai pihak. Hal ini efek dari kasus yang menimpa Rafael Alun Trisambodo. Dan mungkin saja bapaknya si Mario itu belum dipecat dari kerjaannya di dunia perpajakan. Sehingga mungkin saja uang pajak rakyat selama ini masih akan terus-menerus dicuri tanpa ketahuan oleh para oknum-oknum mafia jahat yang ada di dalam Kementerian Keuangan. Karena mereka ini memang tak punya hati ya, begitu tega nih makan uang rakyat. Nah itu dia guys, sebuah sudut pandang memakai kacamata teori butterfly effect untuk melihat kasus dari Mario Dandi dan kawan-kawannya ini. Sehingga boleh dibilang ya, Mario dan kawan-kawannya ini meskipun mereka ini adalah pelaku sebuah kejahatan yang sungguh keji terhadap David, tapi mereka juga ini sebenarnya bisa dibilang pahlawan yang secara tidak sadar telah memicu terbongkarnya begitu banyak aib dalam dunia perpajakan kita yang tak pernah kita ketahui selama ini. Gak nyangka kan, sebegitu naifnya melihat bagaimana alam semesta ini bekerja. Mereka yang awalnya kita hujat karena memang melakukan kejahatan keji, ternyata bisa juga kita sebut sebagai pahlawan. Tanpa mereka, kita gak akan pernah tahu kejahatan di dunia pajak yang benar-benar berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.
Teori butterfly effect ini sebenarnya juga dapat kita amati guys dalam berbagai kasus atau peristiwa besar lainnya. Yang paling terkenal kalau kalian pernah tahu ya adalah kisah tentang Hitler nih yang ada hubungan dengan terjadinya Perang Dunia Kedua guys. Karena catatan sejarah pernah menuliskan bahwa sebelum terjun ke dunia politik yang akhirnya membawa si Hitler ini ke tampuk kekuasaan sebagai pimpinan Nazi di masa lalu, ternyata guys si Hitler ini dulunya adalah seorang pelukis. Tetapi setelah melewati berbagai kejadian dalam hidupnya, si Hitler ini tiba pada sebuah perenungan yang akhirnya memutuskan dia untuk meninggalkan dunia seni lukis itu guys. Sehingga kemudian hari terjadilah Perang Dunia Kedua gara-gara Hitler ini. Coba kalian bayangkan jika Hitler tak pernah meninggalkan dunia seni lukis, mungkin saja Perang Dunia Kedua tak pernah terjadi guys. Begitu juga dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang sangat menggemparkan. Coba kalian bayangkan jika seandainya Putri Chandrawati tak pernah mengadu ke Jenderal Sambo, ya kalian tahulah mungkin saja kasus mereka tak pernah terjadi yang kemudian melahirkan dampak yang sangat tak terduga yang begitu luas dan masif dalam dunia kepolisian. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Atau kalian punya contoh kasus atau peristiwa lain dari butterfly effect ini? Silakan tulis juga ya di kolom komentar. Kita semua berharap kasus ini bisa membuahkan sebuah keadilan bagi David dan juga keluarganya. Dari kasus ini ke depannya kita berharap tidak saja David Ozora dan keluarganya akan mendapatkan keadilan yang setimpal, tetapi juga agar si Super Mario dan kawan-kawannya yang tolol itu bisa bertobat dan menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan itu betul-betul adalah sebuah kejahatan serius yang telah menodai dan bahkan melukai hati kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih menaruh harapannya pada terwujudnya keadilan di negeri kita. Kejadian ini harusnya menjadi pelajaran bagi banyak orang untuk diambil hikmahnya, agar jangan terulang lagi di kemudian hari, agar jangan ada lagi Mario Dandi lainnya yang karena memiliki kemampuan finansial yang jauh lebih baik dari orang lain, terus mereka ini bisa enak-enakan main hakim sendiri yang buntutnya bisa panjang dan bisa saja menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang semena-mena. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam konten sederhana ini. Konten ini saya buat ya semata-mata hanya sebagai hiburan yang mungkin bisa ada nilai edukasinya. Ya begitu saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten ini jika kalian menyukainya. Thanks for watching and see ya. And in turn the lives of millions of others, because your actions today will be different. Some may be instant tiny things that happen today or this week, but in time, what happens today will have a snowball effect on the direction of your life.